Halo teman-teman, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anastasia Putri, Dila Rosita, Tia Fitria Dewi, dan Rintini Arya. Simak video pembahasan berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 2. Membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum, raja, dan tawakal kepadanya. 3. Menganalisis cabang iman hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum, raja, dan tawakal kepadanya. 4. Membuat media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum, raja, dan tawakal kepadanya. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu yang tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ankabut halaman 29 ayat 5 berikut ini. Qaman kana yarjul liqa Allahi fa inna ajalallahi latin wa huwas samiul alim. Dengan artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut halaman 29 ayat 5. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 15 halaman 55 sampai 56. Berikut ini. Qalu basarnaka bil jaqqa fala takun minal qanizin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa zalun. Yang artinya, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar dengan gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. 55. Dia, Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. 56. Quran Surah Al-Hijr ayat 15 halaman 55 sampai 56. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas bagi hambanya. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah lamma khalaqallahul khalqa kasyaba fi kitabi fahuwa indahu fawqal asyir. Inna rahmati taghlibu wasyab. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk,
ia menulis pada suatu kitab, yang mana kitab itu berada di sisinya di atas arsy, yaitu tulisan yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Bukhari dan Muslim. Jika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Penyayang. Meskipun bergelimbangan dosa, rasa optimis mendapat apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Menurut Abu Ali Al-Rauzabari, antara khauf dan raja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung itu tak akan bisa terbang. Apabila kedua sayapnya hilang, maka tak butuh waktu lama burung itu akan mati. Khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, manakah yang lebih utama di antara sifat khauf dan raja? Beliau balik bertanya, manakah yang lebih nikmat, air atau roti? Bagi orang yang kehausan, air lebih tepat, namun bagi yang sedang lapar, roti lebih tepat. Jika rasa dahaga dan lapar hadir bersamaan dengan kadar yang sama, maka air dan roti perlu dikonsumsi bersama-sama. Apabila hati seseorang ada penyakit, merasa aman dari azab Subhanahu wa Ta'ala, maka obatnya adalah khauf. Sedangkan apabila hati seseorang ada penyakit merasa putus asa, maka obatnya adalah raja. Sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika melihat orang yang ahli maksiat tidak boleh divonis pasti masuk neraka, bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga. Sebaliknya, seseorang rajin ibadah bisa jadi masuk neraka karena ada sifat sombong dalam hatinya. Cara menumbuhkan sifat raja. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang dengan melakukan hal-hal berikut ini. A. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan muncul pada diri seseorang yang hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Setiap ayat dan surah Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahami secara mendalam, maka akan tumbuh sifat raja. D. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia. Pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sifat raja. Seseorang yang memiliki sifat raja akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan selalu dijerumuskan oleh setan ke jalan sesat. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik. Apabila ia mampu melawan bisikan setan dan berhasil melakukan amal kebaikan,
maka setan akan berusaha menghembuskan sifat riya dan takabur ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang taat kepadanya, tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi ilmu dan iman, maka semakin berat pula cobaan yang diterima. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang sedang diuji tersebut. Bagi seseorang mukmin, kesulitan dihadapi dengan sabar dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menerima nikmat ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika melihat orang yang ahli maksiat tidak boleh divonis pasti masuk neraka, bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, hingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga. Sebaliknya, seseorang rajin ibadah bisa jadi masuk neraka karena ada sifat sombong dalam hatinya. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.